Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang himpunan, ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita masuk ke operasi himpunan dan aturan inklusi dan eksklusi. Adapun operasi-operasi himpunan yaitu ada gabungan atau union, irisan atau intersection, ada komplement, kemudian ada selisih atau difference, ada beda setangkup atau symmetric difference. Yang terakhir ada perkalian kartesian atau kartesian produk. Tapi untuk perkalian kartesian karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, makanya nanti akan kita lewat aja langsung ya. Baik, kita mulai dengan gabungan. Jadi misalnya kita memiliki dua himpunan, yaitu himpunan A dan B. Gabungan itu adalah keseluruhan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Maka kalau kita notasikan A gabungan dari B yaitu, nah, jadi X sedemikian sehingga X merupakan elemen dari A atau X elemen dari B, ya. Bisa dilihat dari gambar di samping. Kalau misalnya yang diarsir itu adalah keseluruhannya, maka ini disebut dengan gabungan. Nah, ada dua hal yang harus diketahui. Jadi misalnya nih, kalau gabungan misalnya kita kasih contoh himpunan A 2, 5, dan 8. Kemudian B adalah 7, 5, dan 22. Maka gabungan A dan B adalah 2, 5, 7, 8, dan 22. Ya, ini gabungan. Yang kedua, jika misalnya A merupakan gabungan dari himpunan kosong, maka dia himpunannya tetap A, ya. Ini untuk operasi gabungan. Selanjutnya ada irisan atau intersection, ya. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Bisa dilihat dari arsirannya ya. Jadi irisan dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya A irisan dari B, X sedemikian sehingga X merupakan elemen dari A dan X elemen dari B. Ya. Misal diketahui himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, dan 10 misalnya. Yang kedua himpunan B 4, 10, 14, dan 18. Nah, sekarang kita cari bilangan yang sama. Di sini ada 4. Selanjutnya ada 10, ya. Maka A irisan B adalah 4 dan 10. Nah, ya. Oke. Nah, misalnya kalau ada kondisi seperti ini. Himpunan A anggotanya adalah 3, 5, dan 9. Kemudian himpunan B adalah -2 dengan 6. Kira-kira gabungannya seperti, kira-kira irisannya seperti apa? Nah, karena di sini tidak ada bilangan yang sama, maka akan menjadi himpunan saling lepas, ya. Jadi tidak ada irisannya gitu ya. Atau disebut dengan himpunan kosong. Jadi irisannya nggak ada, ya. Selanjutnya kita masuk komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari
semestanya atau universe-nya yang tidak ada di himpunan A, ya. Jadi misalnya kalau kita tuliskan notasinya dulu, X sedemikian sehingga X merupakan elemen dari universe-nya. Nah, tapi X-nya itu bukan elemen dari A. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan saya punya himpunan universe-nya di sini adalah, atau semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, di sini saya punya himpunan A 1, 3, 7, dan 9. Maka komplemennya kira-kira berapa? Nah, tinggal kita lihat saja. Kita hilangkan yang sama, ya. Dan 9. Jadi komplemennya adalah, nah ini lambang komplemen bisa seperti ini. Komplemen dari A adalah himpunannya 4, 5, 6, dan 8. Gitu ya. Oh, 2-nya ketinggalan. Ntar. Berarti di sini ada 2, 4, 5, 6, dan 8. Ya. Baik. Selanjutnya, kita masuk ke selisih. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Maksudnya seperti apa? Kita coba notasikan dulu. Selisih ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya. X sedemikian sehingga X merupakan elemen dari A dan X itu bukan elemen dari B. Ya. Atau seperti A merupakan irisan dari B. Ya. Nah, misal di sini kita punya himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan B-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka A selisih dari B-nya itu adalah kita coret aja, ini 2 ada, 4, 6, 8, dan 10. Jadi anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya. Nah, kemudian B dikurangi A merupakan himpunan kosong. Ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya pertanyaannya himpunan A kurangi B, itu tidak sama dengan B dikurangi A. Ya.
Kenapa himpunan kosong? Karena ini sudah habis semua anggotanya di himpunan B gitu. Nah, misalnya kalau misalnya dianalogikan lagi untuk kalian mengetahui perbedaannya, saya memiliki himpunan di sini 1, 3, 5 dikurangi 1, 2, 3. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, kita bisa coret ini, bisa kita coret ini. Nah, maka jawabannya itu adalah 5. Ya. Kenapa? Karena posisinya adalah himpunan ini, himpunan yang 1 dikurangi himpunan yang kedua. Nah, beda halnya kalau misalnya kita balik 1,2,3 dikurangi 1,3,5. Bisa kita coret yang samanya. Nah, jadi ini himpunan 1 dikurangi himpunan 2, maka hasilnya adalah himpunan 2. Wah. Ini untuk contoh dari selisih, ya. Sekarang ada beda setangkup atau symmetric difference, ya. Operasi beda setangkup atau symmetric difference ini, misalnya ada himpunan A dan B, adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B, tetapi tidak ada pada keduanya. Maksudnya gimana? Nah, notasinya dulu. Ada notasi beda setangkup. Nah, seperti ini ya. Di mana A merupakan gabungan dari B dikurangi A irisan dari B. Ya. Atau juga nanti bisa ditulis operasinya A selisih dari B terus digabung dengan B selisih dari A. Ya. Contoh, misalnya ada himpunan A 2,4,6. Kemudian himpunan B-nya adalah 2,3,5. Nah, di sini himpunan beda setangkupnya adalah 3, 4, 5, dan 6. Ya. Nanti prosesnya gimana? Kalian bisa coba dulu menggunakan rumus yang di atas ya. Pertama digabung, kemudian cari irisannya, kemudian dikurangi. Ya. Misalnya pertama kita gabung dulu. A gabungan dari B, himpunannya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian A irisan dari B adalah yang samanya 2 aja ya. Oke, 2 saja. Makanya nanti kita bisa kurangi. Kita kurangi antara ini dengan ini ya. Kalau kita kurangi hasilnya berarti himpunannya ini kan bisa kita coret aja ya. 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Paham ya untuk beda setangkup.